warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, santriwan dan santriwati soleh-soleha SD Negeri Tanah Tinggi 7, kembali kita di hari kedua materi pesantren Ramadan 1441 Hijriah 2020 dengan Bapak Elas Wansa Alamsah untuk menyampaikan materi yaitu fikih Islam, fikih tentang Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Namun sebelum Bapak ke materi, nah tentu Bapak akan mau tanya dulu nih, kira-kira semuanya masih pada puasa belum? Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan ya belum ada yang batal. Oke. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, selalu fit dan jauh dari penyakit, tetap bugar. Bapak Pojikan, terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan pesantren Ramadan SD Negeri Tinggi 7 ini dengan online, dengan channel YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Anak-anakku, santriwan dan santriwati SD Negeri Tanah Tinggi 7 yang dirahmati Allah SWT. Baik, untuk materi selanjutnya Bapak akan memberikan materi fikih di hari kedua ini, yaitu tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Manfaat puasa bagi kesehatan. Tentu kita tahu bahwa kebanyakan orang merasa puasa itu menyiksa diri. Aduh, saya lapar, saya haus, ya, dan lain sebagainya. Namun di balik itu ternyata puasa itu baik sekali untuk menjaga kesehatan. Banyak manfaat dari puasa itu di kesehatan kita atau pada kesehatan kita. Nah, anak-anak tahu tokoh nasional, bahkan tokoh ini pernah menjadi Presiden Republik Indonesia di zaman Bapak Mendiang Soeharto. Mungkin anak-anak tahu siapa? Iya, betul, B.J. Habibie. Itu mantan Presiden RI. Ya, bahkan B.J. Habibie ini termasuk orang yang hebat, luar biasa. Ya, dia punya IQ sangat luar biasa. Bahkan satu perusahaan penerbangan yang dia ciptakan di Bandung, Nurtanio, pesawat terbang dia ciptakan. Resepnya ternyata anak-anak, B.J. Habibie itu gemar sekali, bahkan rutin sudah puluhan tahun melakukan puasa Senin Kemis. Itu puasa sunnah Senin Kemis. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam penyakit, bencana. Apalagi sekarang masih mewabahnya pandemi penyakit menular COVID-19, virus corona. Oleh karenanya protokol dari pemerintah, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan tetap di rumah aja. Jangan pernah keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Kalaupun harus keluar rumah karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka berdasarkan peraturan pemerintah, protokol yang telah dianjurkan untuk selalu mengenakan masker,
banyak cuci tangan dengan sabun tentunya ya. Dan ingat, di buka puasa nanti anak-anak harus banyak makanan yang bergizi ya. Kemudian banyak mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian juga vitamin, supaya imun badan kita tetap sehat dan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 adalah makhluk Allah dan semoga Allah angkat sehingga kehidupan kita berjalan normal. Kita bisa sholat tarawih berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, dan bersilaturahim di bulan Syawal nanti, insya Allah. Anak-anakku yang Bapak cintai, baiklah kepada langsung ke materi bahwa manfaat puasa bagi kesehatan adalah yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun. Imun tubuh akan meningkat ketika kita berpuasa, bukan sebaliknya malah lemes, tidak bergairah, ya dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang katanya, ayo sepanjang hari tidur terus, katanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini salah kaprah menurut Bapak, ya. Jadi tidak juga harus selalu tidur sepanjang hari, ya. Di mana makna daripada puasanya, ya? Tak banyak bertadarus Al-Quran. Itu isi waktu-waktu di bulan suci Ramadan itu dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Karena di bulan suci Ramadan tentu kekebalan tubuh akan meningkat. Insya Allah. Kemudian yang kedua yaitu manfaat puasa bagi kesehatan adalah menjaga kesehatan jantung. Anak-anakku, ya kalau kita bicara dengan penyakit jantung serem banget kayaknya ya. Bahkan kita tahu ada penyakit jantung koroner. Nah, naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai kita mengalami penyakit semacam itu. Nah, sebagai pemicunya apa sih dari penyakit jantung itu? Resiko penyakit jantung itu atau jantung koroner adalah karena kadar kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh kita. Dengan berpuasa, maka kolesterolnya akan hilang atau kolesterolnya akan berkurang, begitu. Nah, ada kolesterol jahat, ada juga kolesterol baik. Ya, yang kita harapkan nanti kolesterol baik di bulan Ramadan ini akan meningkat. Nah, kolesterol jahatnya akan menurun sehingga kesehatan jantung kita akan tetap terjamin selama kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang ketiga, manfaat puasa untuk kesehatan adalah menurunkan glukosa darah dan juga berat badan. Nah, glukosa darah akan turun, gula darah, ya. Dengan berpuasa serta berat badan akan turun. Tapi ingat anak-anak, berpuasa niat karena Allah, jangan karena ingin diet. Saya berpuasa niat saya supaya berat badannya turun. Nah, memang berat badan kamu berapa? 12 kilo. Waduh, kalau mau turunin nanti lebih kurus lagi. Ya. Jadi jangan punya niat untuk berpuasa itu untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Kalau berat badan kita turun, kemudian glukosa darah kita turun, itu salah satu manfaat dari puasa untuk kesehatan. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, manfaat kesehatan bagi tubuh untuk dari berpuasa itu sendiri adalah membersihkan racun dari dalam tubuh. Racun nih ya, banyak racun yang masuk melalui makanan, minuman dan sebagainya. Nah, dikala kita berpuasa, nah, racun-racun yang berbahaya itu untuk kesehatan ya akan sirna. Nah, hikmah keutamaan puasa itu seringkali dijadikan sebagai metode untuk detoksifikasi racun. Jadi didetoks nih badan kita nih, ya,
racunnya dihilangkan secara alami dengan berpuasa. Nah, kemudian anakku soleh solehah, santriwan santriwati SD Negeri Tanah Tinggi 7. Yang kelima, ya, manfaat puasa untuk kesehatan adalah untuk kesehatan mental. Serem banget nih kalau udah punya gangguan mental nih, nanti bisa gila gitu kan ya. Nah, kesehatan mental di Ramadan ini, di puasa ini tentu ya sangat-sangat kita butuhkan ya. Nah, kadang kita sering mendengar kesehatan jasmani dan rohani gitu kan ya. Kesehatan jasmani ya tentunya dengan cara memakan makanan yang bergizi ya. Jasmani itu fisik anak-anak ya, raga badan jasmani ya. Akan tetapi juga yang menyangkut mengenai kesehatan mental, kesehatan rohani ya, itu juga sangat lebih penting daripada jasmani. Di antaranya adalah bila kita sedang dalam keadaan saum, kita dalam keadaan berpuasa, maka emosi kita itu akan bisa lebih terjaga dengan baik. Nah, anak-anak kalau misalkan puasa masih tetap marah-marah, bukaannya kurang, ya ininya nggak lengkap, menu buka puasanya nggak lengkap, kemudian anak-anakku marah-marah, ibunya wah sampai pusing untuk menyiapkan buka puasa. Ini jangan, berarti puasa kita ini belum bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kalau masih mental kita ini, puasa kita ini masih terobsesi dengan buka puasa, sahur dengan apa dan lain sebagainya. Jadi janganlah Ramadan saum ini kita jadikan aksi balas dendam. Seharian kan saya berpuasa menahan lapar, menahan dahaga. Wah, berarti ketika berpuasa saya harus makan ini, saya harus minum ini. Jangan. Ya, cukup kita membatalkan puasa kemudian kita makan. Begitu. Jadi jangan sampai ada semacam mengumpulkan makanan sehingga ketika azan maghrib dikumandangkan, makan apa saja dan sebagainya. Ketika itu tidak lengkap, dia marah-marah, mentalnya terganggu. Nah, kalau yang demikian berarti puasa untuk kesehatan badan kita ini tidak ada manfaatnya, karena mental kita masih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, ya. Nah, karena itulah anak-anakku harus kita jaga ya mental kita agar hal ini bisa memberikan manfaat untuk mengurangi kadar stres kita di dalam tubuh kita juga. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sholat zuhur sudah berkumandang pada hari kedua, tentu Bapak sudahi, dan apa yang bisa kalian laporkan nanti dari pembelajaran fikih tentang saum puasa ini, anak-anak bisa merangkum, anak-anak bisa menyebutkan apa yang disebutkannya, catat baik-baik ya, sebutkan beberapa manfaat puasa bagi kesehatan kita. Ingat ya, Bapak ulangi, yang bisa anak-anak laporkan nanti ya hasil daripada pesantren Ramadan ke sekolah ringan saja, yaitu Bapak cuma ingin meminta laporan ya, menyebutkan beberapa manfaat puasa bagi kesehatan. Kita anak-anak sekalian, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat ya. Ramadan berkah, Ramadan memberikan satu semangat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari belahan bumi pertiwi Indonesia pada khususnya dan umumnya negara-negara di belahan dunia ini. Terima kasih, saya Elaswan Salamsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.